Nah, adik-adik, sampailah kita di materi terakhir untuk bab aplikasi turunan ini. Nah, sedikit lagi saja ya, bertahan dulu. Jadi, di materi terakhir kita akan membahas tentang anti turunan. Ini bisa menjadi jembatan gitu ya, kita untuk materi berikutnya tentang integral. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa bisa menentukan anti turunan atau integral tak tentu dari fungsi yang diberikan. Bagian pertama yaitu mengenai definisi anti turunan. Fungsi f disebut anti turunan dari f apabila f aksen x-nya sama dengan fx. Di sini simbol f-nya dibedakan antara kapital dan yang kecil supaya terlihat perbedaannya. Saya beri contoh, f1x sama dengan x pangkat 4 plus 3. Nah, fungsi f1x ini merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Lalu apakah ada lagi anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3? Nah, ternyata ada beberapa fungsi yang merupakan sama-sama anti turunan dari fungsi fx ini. Di sini kalau kita lihat, karena ada beberapa anti turunan, maka disebut juga dengan keluarga fungsi x pangkat 4 plus c. Jadi dari ketiga fungsi ini yang membedakan hanya konstanta setelahnya. Maka ini disebut dengan keluarga fungsi dari x pangkat 4 ditambah c. Nah, ini merupakan anti turunan dari fx. Coba kita lihat kalau misalkan yang fx ini kita turunkan akan sama gitu. Jadi f aksen x-nya akan sama dengan f kecil x, seperti itu. Kalau kita gambarkan secara grafik, untuk f1x, f2x, dan f3x akan seperti ini bentuknya. f1x yang berwarna merah, f2x hijau, f3x yang berwarna biru. Nah, kalau kita lihat, perbedaan keluarga fungsi ini kalau secara grafik itu hanya beda pergeseran ke atas dan ke bawah gitu. Jadi mau berapapun konstantanya, selama masih termasuk keluarga fungsi itu pasti grafiknya hanya pergeseran ke atas dan ke bawah. Nah, keluarga fungsi anti turunan ini disebut dengan integral tak tentu dan dilambangkan dengan integral fx dx. Jadi di sini integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 plus c. Ini yang kita kenal dengan integral tak tentu. Ada beberapa teorema yang akan kita gunakan untuk mengintegralkan sebuah fungsi. Untuk teorema yang pertama yaitu mengenai aturan pangkat. Mungkin adik-adik sudah pernah mempelajarinya saat SMA, jadi kita review lagi sedikit materi mengenai integral tak tentu ini. Menurut teorema A, jika sebuah bilangan termasuk bilangan rasional kecuali min 1, maka integral dari x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 ditambah dengan sebuah konstanta. Saya tidak akan bahas lebih dalam karena ini sudah pernah mungkin ya waktu sekolah, saya ulas sekilas saja. Misalkan saya beri contoh integral dari x pangkat min 2 dx. Berarti di sini r-nya adalah min 2. Berarti hasilnya x pangkat min 2 plus 1 dibagi dengan min 2 plus 1 plus c. Hasilnya adalah min x pangkat min 1 plus c. Atau bisa juga kita tulis min 1 per x ditambah dengan c. Contoh yang kedua, integral dari x pangkat 2 per 3 dx. R-nya merupakan 2 per 3. Nah, kalau kita tuliskan hasilnya berarti x pangkat 2 per 3 ditambah 1 dibagi 2 per 3 tambah 1. Hasilnya x pangkat 5 per 3. Hasil akhirnya 3 per 5 x pangkat 5 per 3 plus c. Yang kedua, ada teorema B, yaitu integral tak tentu sin x dan cos x. Ini hati-hati, bedakan dengan turunan. Kalau integral dari sin x dx itu adalah min cos x plus c. Kalau turunan baru
sin X itu turunannya adalah cos X. Karena ini integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Sementara integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Teorema selanjutnya yaitu teorema C mengenai kelinearan integral tak tentu. Jika f dan g merupakan fungsi dan k adalah konstanta, maka integral k dikalikan dengan fx dx sama dengan k dikalikan integral fx. Jika dua fungsi ini dijumlahkan atau dikurangkan fungsi f dan g ini, maka menjadi seperti ini bentuknya. Integral dari penjumlahan dua fungsi itu sama dengan integral fx ditambah integral gx. Jadi masing-masing ruas fungsi itu diintegralkan. Demikian halnya untuk pengurangan pun sama, integral fx min integral gx. Kita coba ke contoh soal, insya Allah soalnya mudah. Tentukan integral 6x kuadrat ditambah 2x dx. Dan yang kedua, tentukan integral 6x kuadrat ditambah sin x dx. Ini sekalian pemanasan saja. Nah, integral 6x kuadrat ditambah 2x dx. Nah, di sini ada nilai k konstanta yaitu 6 di sini ya yang menempel ke variabel x. Maka 6 ini sesuai dengan teorema yang tadi, 6 ini atau k-nya ini bisa kita pindah ke depan. Jadi 6 integral x kuadrat dx ditambah 2 integral x dx. Cara mengintegralkannya saya yakin teman-teman masih ingat. Jadi 6 dikalikan x pangkat 21 dibagi 21 ditambah c. Dan untuk yang suku kedua pun sama. Nah, di sini biasanya kita mengintegralkan itu langsung 1c. Padahal asal-usulnya sebetulnya c-nya itu ada 2. C dari suku yang pertama ditambah dengan c yang kedua. Namun di akhir kita tuliskan 1 saja. Jadi anggap saja penjumlahan kedua buah c tersebut. Yang kedua, integral dari 6x kuadrat ditambah sin x dx. Ini juga sama, 6-nya merupakan nilai k, kita pindah ke depan. Jadi seperti ini, dan integral sin x itu negatif cos x plus c. Hasilnya 2x pangkat 3 min cos x plus c. Saya yakin teman-teman masih ingat, sehingga tidak akan saya bahas lebih detail. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema D mengenai aturan pangkat yang digeneralisir. Jika R merupakan sebuah bilangan rasional kecuali negatif 1 dan G merupakan fungsi yang mempunyai turunan, maka integral Gx pangkat R dikalikan dengan G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Maksudnya apa? Jadi ini ada sebuah fungsi pangkat R dikali, nah kalinya itu merupakan turunan dari fungsi Gx ini. Jadi kalau ada sebuah persamaan atau fungsi dengan bentuk seperti ini, Gx pangkat R dikali G aksen X dx dan harus diintegralkan, maka relatif mudah sebetulnya cara mengintegralkannya. Tinggal fungsinya pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Jika dimisalkan, nah ini biasanya umumnya supaya tidak ribet dalam mengintegralkan, kita misalkan Gx-nya. Jika kita misalkan Gx itu sebagai U, dan G aksen dx itu sebagai du, nah misalkan yang Gx ini adalah U, kemudian G aksen dx ini adalah du, maka integral dari U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Ini menurut saya lebih ringkas ya daripada fungsi yang atau aturan yang ada di kotak yang paling atas ini. Saya misalkan dengan contoh, tentukan integral dari x kuadrat plus 1 pangkat 5 dx.
Dari sini kita sudah bisa melihat bentuk dari fungsi yang harus kita integralkan. Ada x kuadrat plus 1 pangkat 5, ini ada 2x dx. Nah, ingat tadi, kalau misalkan bentuknya itu yang pengaliknya yang di sebelah kanan itu turunan dari yang sebelah kirinya, maka relatif mudah pengerjaannya. Namun kita misalkan dulu menjadi U dan DU. Nah, yang bagian merah ini saya misalkan sebagai U dan yang hijau saya misalkan sebagai DU. Ditulisnya seperti ini. U sama dengan x kuadrat plus 1, maka DU sama dengan 2x dx. Nah, jadi integral fungsi ini bentuknya sama seperti yang ada di teorema di slide sebelumnya. Maka cara mengintegralkannya mudah. Nah, ini kan berarti integral U pangkat 5 DU. Karena U pangkat 5 itu berarti yang ini, U pangkat 5, 2x dx itu sama dengan DU, karena sudah kita misalkan. Berarti hasil integralnya tinggal U pangkat 5 plus 1 dibagi 5 plus 1 plus C. Hasilnya adalah 1/6 U pangkat 6 plus C. Kemudian kita ganti lagi nilai U-nya. Jadi setelah kita memperoleh integral U-nya, kita ganti lagi nilai U-nya sesuai dengan pemisalan awal. Karena kita misalkan U-nya x kuadrat plus 1, maka kita ganti juga U-nya dengan x kuadrat plus 1. Jadi dengan pemisalan seperti ini relatif lebih mudah. Contoh yang keenam, tentukan integral sin pangkat 3x cos x dx. Apakah ini sesuai dengan formula yang ada di teorema D? Nah, kita lihat, ini ada sin x, bisa kita misalkan ya sebagai U. Kemudian cos x, ada kaitannya kan dengan turunan dari sin x, maka kita bisa gunakan. Namun kita misalkan dulu, kita misalkan U itu adalah sin x, maka DU adalah cos x dx gitu. Sin x kan turunannya cos x ya. Nah, maka bisa kita ganti di sini. Berarti sin x itu kan tadi U. Berarti sin pangkat 3x berarti U pangkat 3. Kemudian cos x dx itu adalah DU. Maka ini bisa dituliskan dengan integral U pangkat 3 DU. Kita integralkan seperti biasa. Dan jangan lupa di bagian akhir kita ganti kembali U-nya dengan sin x. Kita coba contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketujuh. Soalnya masih relatif mudah. Tentukan integral x pangkat 3 plus 1 x kuadrat dx. Ini masih bentuk sama dengan teorema D. Kalau kita turunkan x pangkat 3 ini masih mengandung x kuadrat gitu. Artinya yang sebelah sini masih merupakan turunan dari yang sebelah kirinya. Jadi masih berkaitan. Maka kita bisa gunakan teorema D. Integral x pangkat 3 plus 1 x kuadrat dx. Saya misalkan U-nya adalah x pangkat 3 plus 1. Kita turunkan DU menjadi 3x kuadrat dx. Kemudian di sini kita lihat x pangkat 3 plus 1 ini merupakan U. Sementara x kuadrat dx ini berapa gitu. Kita harus menggantinya dengan apa? Nah, di sini ada x pangkat 2 dx. Nah, hati-hati di sini. Jangan langsung dimasukkan U, DU, karena di sini ada sedikit perbedaan. Kita ubah dulu x kuadrat dx-nya, supaya memenuhi persamaan itu, x kuadrat dx sama dengan DU per 3. Nah, setelah bentuknya x kuadrat dx sama dengan yang ada di sini, maka langsung bisa kita ganti. Berarti bentuknya integral U per 3 DU. Atau U kali DU per 3, ini sama saja. Kita integralkan seperti biasa, 1/3-nya saya pindah ke depan, 1/3 integral U DU. Integralkan seperti biasanya, pangkatnya 1 ditambah 1, dapat 1/6 U kuadrat ditambah C. Jangan lupa U-nya diganti lagi dengan yang kita misalkan, 1/6, U-nya itu kan tadi X pangkat 3 plus 1, U-nya kan kuadrat ditambah dengan C. Alhamdulillah selesai sudah materi kita di pertemuan 10. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa
kita pahami, kemudian bisa kita amalkan menjadi ilmu yang bermanfaat di waktu yang akan datang. Terima kasih.